Assalamualaikum, halo teman-teman semua. Kenalin, aku Intan Permatasari, BP 1004 dari Komunikasi B. Kali ini aku membahas tentang gangguan mental yang sering dialami anak milenial. Langsung aja ke slide berikutnya. Apa sih gangguan mental? Gangguan mental atau masalah kejiwaan lebih mudah terjadi pada generasi muda, terutama remaja yang baru menapaki usia dewasa muda. Tentu saja ada banyak hal yang menyebabkan kondisi ini, seperti sering mengalami perilaku yang tidak menyenangkan yang berujung trauma, baik di lingkungan sekitar maupun dari lingkungan keluarga sendiri. Trauma yang tidak teratasi ini terakumulasi dan akhirnya menyebabkan stres. Sayangnya, tidak banyak orang tua yang sadar jika anak mereka itu mengalami gangguan mental. Padahal gejala gangguan mental sendiri mudah dikenali seperti suasana hati yang cenderung berubah dalam waktu yang terbilang singkat, mudah marah dan emosional, hingga menunjukkan perilaku yang tidak menyenangkan. Nah, apa-apa aja sih contoh-contoh dari gangguan mental? Yang pertama itu ada gangguan kecemasan. Seringkali anak muda yang mengatasi suatu hal yang sedang ia alami dengan kecemasan atau ketakutan yang berlebihan. Hal ini memicu gangguan kecemasan pada dirinya. Jenisnya beragam mulai dari serangan panik, kecemasan umum, kecemasan sosial, hingga fobia terhadap suatu hal. Gejalanya tentu saja cemas dan takut yang tidak wajar bahkan bisa mengganggu aktivitas sehari-hari. Yang kedua ada ADHD. ADHD atau Attention Deficit Hyperactivity Disorder. Gangguan ini menyerang bagian otak dengan gejala kurangnya perhatian, hiperaktif, dan impulsif yang mengganggu kerja bagian otak. Meski banyak anak yang bisa menyembunyikan ini pada masa sekolah, tingginya tuntutan membuat mereka merasa tak lagi mampu mengendalikan ADHD ini. Next, yang ketiga ada gangguan makan. Bulimia, anoreksia, dan kecenderungan makan berlebihan menjadi 3 jenis gangguan makan yang kerap menyerang anak-anak remaja dan generasi milenial. Seringkali kondisi ini dilatar belakangi oleh tingginya kadar stres pada anak, dan mereka melampiaskannya dengan makan berlebihan untuk mencari ketenangan. Sayangnya pada kasus bulimia, makanan yang sudah dimakan kembali dimuntahkan, sehingga lama-kelamaan anak akan kehilangan berat badannya. Lalu yang keempat ada depresi. Tidak hanya orang dewasa, depresi dini juga terjadi pada anak-anak, terutama remaja yang berada pada masa perkembangan. Jangan pernah diabaikan karena depresi tidak baik, tidak bisa ditangani dan memicu terjadinya kondisi lain yang bisa membahayakan, seperti keinginan untuk menyakiti diri sendiri, hingga bunuh diri. Sayangnya depresi lebih sering tidak teratasi dan ini membuat angka kematian remaja bunuh diri semakin meningkat tajam. Lalu yang terakhir ada bipolar. Gangguan bipolar menyebabkan terjadinya perubahan suasana hati yang tidak normal pada aktivitas dan energi anak. Anak muda yang mengidap gangguan ini bisa memiliki energi yang begitu besar, sehingga ia bisa menjadi lebih aktif dibandingkan keadaan normal. Namun di saat yang hampir bersamaan, ia bisa tiba-tiba berubah depresi, merasa sangat terpuruk, dan kehilangan keinginannya untuk beraktivitas. Sekian presentasi dari saya tentang gangguan mental yang sering dialami anak milenial. Jika ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.